A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Janinku Selalu Menghilang Ketika Memasuki Usia Kehamilan 20 Minggu. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni, dan seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi cerita lain dari Kak Yusni, silakan teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di warung sangat ramai karena masih pagi. Beberapa orang juga sengaja berlama-lama duduk di sana untuk menggosip. Kedatanganku menjadi pusat perhatian mereka. Apalagi ada Vina yang biangnya gosip. Orang kalau nyakitin hati seseorang, itu pasti gak bakalan berkah hidupnya. Iya gak ibu-ibu? Ucap Vina dengan mata mengekor ke arahku. Aku tidak peduli karena merasa dia sedang tidak menyindirku. Meski lirikannya mengarah padaku, masa bodoh dengannya. Farah, itu kandunganmu sudah berusia berapa bulan? Tanya salah satu dari mereka. 20 minggu, Bu. Jawabku sambil memilih sayur. Hati-hati loh, entar hilang lagi janinnya kayak dulu. Ucapnya lagi. Kulihat Vina menyengir. Itu akibat karena Nek Minah sering menggugurkan bayi-bayi yang tak berdosa. Imbasnya ke cucu dia sendiri. Ya namanya juga pakai ilmu hitam. Bantuan dari setan kalau membantu orang melahirkan. Ya sudah pasti setan minta imbalan. Atau memang itu tulah dari Nek Minah sendiri? Sahut yang lain. Meski katanya kalau bersalin dibantu Nek Minah itu tidak akan merasa sakit, ya tetap aja aku gak mau dari dulu melahirkan sama dia. Mending ke dokter aja. Yang lain juga ikut-ikutan. Aku makin berprasangka buruk pada nenek suamiku itu. Alhasil, aku tak jadi berbelanja dan segera pulang karena pikiranku terus dihantui perasaan gelisah. Sudut pandang Rizwan. Pekerjaan sebagai operator produksi di salah satu pabrik aluminium di daerah kami membuat aku terkadang harus lembur. Tapi khusus hari ini, aku ingin pulang cepat karena aku mengajak Farah jalan-jalan supaya ia tidak terus kepikiran. Wan, kok buru-buru? Ayo dong kita ngopi-ngopi dulu di warung depan. Sambil cuci mata, kode salah satu rekanku, Yanto. Aku mau mengajak istriku jalan-jalan, biar dia tidak terus suntuk di rumah. Kamu sayang banget sama istrimu. Yanto sembari meninju pundakku pelan. Iya dong, apalagi dia tengah hamil. Dia kepikiran soal janinnya yang pernah hilang dulu. Kayaknya masih trauma deh. Jadi bawaannya cemas gak nentu. Itu kayak tetangga kami dulu. Dia coba mendatangi orang tua yang bisa menerawang bagaimana janin itu bisa hilang. Ternyata janinnya dijadikan tumbal oleh seseorang yang menganut ilmu hitam. Lalu ia dipagari agar kehamilan berikutnya tidak diambil lagi. Aku tak terlalu menggubrisnya dan langsung menyandang tas kerja, lalu melambaikan tangan pada Yanto untuk pamit duluan. Sepanjang jalan aku sengaja memelankan laju motor sambil melihat-lihat tempat yang menarik untuk kami datangi nanti. Akhirnya
salah satu kafe di pinggir jalan menarik perhatianku. Sepertinya akan cocok untuk kami makan malam nanti. Aku tak sabar ingin segera pulang. Sesampai di rumah, kulihat Farah tengah duduk melamun di teras. Wajahnya tampak murung. Bahkan sudah jam 4 sore, dia masih belum mandi. Entah apa gerangan yang merasuki pikirannya. Kepulanganku pun tak disambut. "Sayang," panggilku, mendekat. "Abang." Dia langsung berdiri, lalu mencium punggung tanganku. "Kamu kenapa lagi?" tanyaku sambil memegang kedua sisi wajahnya. Tapi ia sama sekali tak menatapku, malah melihat ke arah jalan dengan dahi mengerut. Aku pun ikut menoleh, melihat apa yang ia lihat. Banyak kendaraan lalu lalang di jalan, tapi raut wajah istriku menggambarkan kecemasan yang amat dalam. Padahal aku tak melihat ada yang menarik perhatianku di sana. "Siapa itu, Bang? Sudah 2 hari dia melihat ke sini," ucap Farah. "Dia siapa?" tanyaku sambil menoleh ke belakang. "Dia sudah pergi. Kemarin aku lihat dia memperhatikan aku ketika menyiram tanaman di dekat pagar. Aku tidak mengenalnya. Apalagi dia memakai helm sampai menutupi seluruh wajahnya." Aku mendengak dan meraup wajah. Kuhembuskan napas panjang. Sungguh, aku sudah tidak mengerti bagaimana membuat Farah berhenti berprasangka buruk terhadap orang-orang. Semenjak hamil dia begitu sensitif jika ada yang memperhatikannya ataupun yang dekat dengannya. "Farah, sampai kapan kamu terus begini? Sebenarnya kamu itu sedang menyiksa pikiran kamu sendiri." "Abang kenapa seolah gak percaya sih sama aku?" ketusnya. "Sayang, bukannya gak percaya. Tidak baik bila terus khawatir tanpa sebab." Ku coba memberinya pengertian. Farah tak terima. Ia berbalik badan sambil menghentakkan kaki, berlalu masuk ke dalam rumah. Terpaksa aku menyusul membujuknya. Istriku sudah duduk di ranjang, memeluk Kuling dengan mata berkaca-kaca. Aku menyentuh kepalanya, kuusap-usap rambut panjang lebat itu dengan kasih sayang. Katanya mau jalan-jalan. Setelah suaminya pulang cepat, malah merajuk begini. "Aku ingin pulang ke rumah ibu," ucapnya tiba-tiba, membuat aku terperangah. "Kenapa?" "Aku ingin tenang, Bang. Setidaknya sampai kelahiran bayi kita nanti. Di sini aku merasa tidak tenang. Apalagi Nek Minah yang bersikap aneh. Lalu orang-orang terus membicarakan soal dia yang jadi dukun beranak. Bahkan mereka juga bilang bahwa janinku dulu sempat hilang karena tulah Nek Minah yang memiliki ilmu hitam," ucap Farah sambil terisak. "Astaghfirullahaladzim. Semua itu sudah takdir dari Allah. Mungkin benar kalau nenek dukun beranak, tetapi memiliki ilmu hitam rasanya tidak mungkin. Untuk apa dia mengambil janinmu? Tidak mungkin bagaimana? Dia katanya ingin memagari tubuhku karena ada yang mengincar janin ini. Lalu, bagaimana bisa Sylvie kerasukan setelah diraup wajahnya dengan jimat, kalau bukan karena bantuan jin yang membantu nenek selama ini? Dia sendiri mengakuinya kalau ia memiliki ilmu turun-temurun dari leluhurnya. Abang masih gak percaya juga?" ucap Farah dengan nada tinggi.
Nek Minah memanglah nenek kandungku, tapi kami tak begitu dekat. Dulu aku dibesarkan di kota, dan baru beberapa tahun aku pindah di sini bersama ibu dan ayah sebelum mereka meninggal. Aku juga tidak dekat dengan nenek, bude maupun Bitati. Baru setelah aku menikah saja, kami sering bertegur sapa. Untuk nenek yang jadi dukun beranak, aku sejujurnya tak pernah tahu sama sekali. Bahkan sampai kaget saat diberitahu oleh istriku sendiri. Aku tak pernah curiga pada sepuh di keluarga kami itu. Menurutku nenek baik. Dia sering mengunjungiku sejak menikah. Sulit mencerna dengan akal sehat jika ia memiliki ilmu hitam, juga dalam membantu kelahiran orang-orang selama ini. Ya Allah, aku berada di situasi serba salah. Di satu sisi istriku tengah bergelut dengan kecurigaannya. Di sisi lain, aku tak bisa mempercayai prasangka buruknya pada nenek. Sulit otakku mencerna itu semua. Aku duduk di tepi ranjang sambil menopang wajah. Kami bergeming, larut dalam pikiran masing-masing. Aku sebenarnya ingin mencoba membujuknya, tapi sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Kubiarkan dulu ia tenang dan akan mendekatinya lagi nanti. Dengan langkah gontai, aku membuka baju dan melilitkan handuk ke tubuhku ingin mandi agar pikiran sedikit jernih. Saat aku sudah selesai, kulihat Farah tertidur pulas. Aku tak tega untuk membangunkannya. Rencana ingin membawa dia jalan-jalan dan makan malam di luar jadi batal. Entah nanti dia bangun masih mau kuajak atau tidak. Satu yang pasti, jika dia sedang bersedih, ia akan menghabiskan waktu untuk tiduran. Jika dipaksa bangun dan bicara baik-baik, akan panjang lagi ceritanya. Bisa-bisa terjadi keributan. Aku tidak mau itu. Mengalah lebih baik saat ini. Setelah berganti pakaian, perutku terasa begitu lapar. Biasanya aku akan makan sepulang kerja, tetapi tak ada makanan apapun yang kutemukan di atas meja makan. Aku hanya bisa menghela napas panjang saat membuka tudung saji. Ku coba beralih ke kulkas, juga tidak ada apapun untuk kuolah. Mood Farah hari ini benar-benar sedang tidak baik. Aku berinisiatif sendiri untuk pergi membeli nasi padang dengan menaiki motor. Untukku dan Farah, aroma dari rendang membuat aku tak sabar ingin cepat pulang dan melahap nasi yang terkenal enak itu sampai di rumah nanti. Motor kembali kulajukan dengan kecepatan tinggi supaya lekas sampai. Tiba-tiba aku melihat ada seseorang yang mencurigakan di depan pagar rumahku dari kejauhan. Aku semakin menariknya lebih kencang lagi karena orang tersebut memakai helm menutupi wajahnya itu. Sadar pemilik rumahnya pulang, ia berlari ke seberang jalan dan naik ke atas motor yang diparkirnya asal. Ia memutar balik arah. Ingin ku kejar, tapi banyak kendaraan lain berseliweran di jalan raya tersebut. Susah untuk membelokkan motor dan mengejarnya. Sial, apa yang ingin dilakukannya di rumahku? Kulihat pintu rumah masih tertutup rapat. Bang Rizwan, sapa Vina tetangga sebelah kami. Kenapa celingukan melihat rumah sendiri? Ucapnya lagi sambil membusungkan dada. Ia sangat genit, terkadang sengaja mengedipkan mata padaku. Aku salah tingkah, bukan karena tergoda dengannya, tetapi risih didekati wanita yang suka menyindir istriku ini. Aku mau masuk dulu ya, permisi. Ucapku ingin membuka pintu pagar. Namun, Vina menahanku dengan cara mengambil kunci motor secara paksa. Abang kenapa kayak gak suka kalau aku sapa? Aduh, ini perempuan bikin aku malu.
Bagaimana jika tetangga lain melihat kami? Mungkin mereka akan berpikir yang tidak-tidak. Vin, kemarikan kunci motorku, pintaku memohon. Gak bisa dong, abang harus jawab dulu. Vina, malu dilihat orang begini. Kamu pulang sana. Nanti Rendra malah mikir yang aneh-aneh lagi. Abang kenapa sih? Dulu kita begitu dekat sebelum abang menikah dengan Farah. Aku dulu yang mengharapkan kamu jadi suamiku. Ini bukan pertama kalinya Vina berbicara seperti itu padaku. Sering, tapi aku sengaja tidak cerita pada Farah karena takut dia akan cemburu atau salah sangka. Kuakui kami dulu berteman dekat, tapi aku tak pernah membawa perasaan itu lebih jauh. Vina saja yang terlalu baper hingga dia berkali-kali menyatakan cintanya padaku. Maka dari itu pertemanan kami merenggang dan aku menghindar darinya. Sampai akhirnya aku menikah dengan Farah. Vin, sebaiknya kamu pulang. Aku mau masuk dulu. Istriku sudah menunggu dari tadi, ucapku sambil merebut paksa kunci motor dari tangannya. Vina menghentakkan kakinya karena kesal. Kubiarkan saja dia dan berlalu masuk meninggalkan Vina yang masih berdiri di depan pagar dengan wajah ditekuk. Terdengar suara teriakan dari dalam. Aku bergegas masuk ke kamar, melihat apa yang terjadi. Betapa kaget dan syoknya diriku mendapati Farah histeris sambil memegang perutnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Aku yang melihat hal itu perlahan menyudutkan punggung di dinding dengan mata berkaca-kaca. Kenapa harus terjadi lagi Tuhan? Sudut pandang Farah. Apa salahku? Kenapa ini harus terjadi lagi? Padahal baru sejam yang lalu sebelum aku tertidur karena kesal dengan Bang Rizwan. Tendangan bayiku di dalam rahim masih kurasakan. Aku berharap ini hanyalah mimpi. Nyatanya setelah kuraba lagi perutku, tidak ada respon, bahkan kembali kempis seperti sebelum aku hamil. Ya Allah, hati wanita mana yang tak hancur? Penantianku selama ini sebagai seorang istri sekaligus ibu yang mendambakan seorang anak rasanya sia-sia. Keinginan terbesarku adalah menjadi seorang ibu. Tetapi doaku selama ini tak pernah menembus langit ketujuh. Rasanya seperti sedang menggantung sebuah harapan besar. Tiba-tiba harapan itu jatuh tak terwujud, menyakitkan melebihi luka fisik yang ditorehkan. Ah, janinku, kenapa bisa hilang lagi? Kenapa ya Rob? Apa salahku? Ya Allah, kenapa salah aku tak diizinkan memiliki anak? Teriakku lagi dengan suara yang terisak. Tubuhku rasanya kehilangan kekuatan untuk berdiri tegak. Aku rapuh saat ini, sangat rapuh. Suamiku yang sudah kembali pulang hanya mematung di depan pintu. Air matanya lurus seketika. Tak lama kemudian, ia mengerjap sambil menyeka bulir bening yang terus mengalir dari kedua sudut matanya. Sambil berjalan ke arahku dengan langkah gontai, ia merangkul tubuhku. Aku menangis terseduh-seduh dalam dekapannya. Sabar sayang, ucap Bang Rizwan yang ikut terisak. Sebelum aku tidur, aku masih merasakan gerakan di dalam perutku Bang. Kenapa setelah aku bangun, malah perutku kempis? Aku tak habis pikir, bagaimana itu bisa terulang lagi. Sedih sekali rasanya. Anak yang ku nanti-nantikan kelahirannya. Jangankan lahir, bahkan ia menghilang begitu saja di usia kehamilanku 20 minggu.
Bahkan ia menghilang begitu saja di usia kehamilanku 20 minggu. Anakku, sayang, ini semua sudah ketetapan dari Allah. Mungkin dia hanya menitipkan sebentar saja di dalam rahimmu. Melihat berapa sabar kita dalam penantian ini. Suamiku terus berusaha membuat aku tenang. Padahal aku tahu dia sama sedihnya denganku. Apalagi saat membayangkan senyum kebahagiaannya waktu aku USG. Aku merasa merenggut salah satu impiannya. Maafkan aku, Bang. Ucapku tergugu. Ini bukan salah kamu, bukan salah abang. Ini semua sudah takdir. Kita harus ikhlas. Semuanya hanya titipan. Aku ingin sekali memiliki anak. Bahkan aku sudah membayangkan bagaimana sewaktu menyusuinya, aku menggendongnya. Mimpiku telah terenggut untuk kedua kalinya. Aku tidak bisa menjadi seorang ibu, Bang. Bang Rizwan mengeratkan pelukannya. Kami menangis bersama, mencoba ikhlas menerima kenyataan. Tak ada keceriaan lagi yang terpancar di rumah. Semua larut dengan kesedihan. Aku mencoba baik-baik saja, tapi tidak semudah yang kupikirkan. Tangisku kembali pecah saat membayangkan sewaktu aku mengetahui positif hamil pertama kali. Aku menunjukkan tespek bergaris 2 pada Bang Rizwan yang baru pulang kerja waktu itu. Ia menangis terharu, bahkan mendaratkan ciuman bertubi-tubi ke wajahku. Suamiku sampai bersujud di lantai saking senangnya. Atas bentuk rasa syukurnya, suami juga berbagi makanan untuk anak-anak yatim di sekitar rumah kami. Ia berharap anak kami terlahir dengan selamat. Sekarang, entahlah. Bila mengingat itu, air mataku jatuh tak tertahan. Dadaku begitu sesak. Keluar rumah pun aku jadi takut. Semua orang akan menduga yang tidak-tidak lagi. Nek Minah, aku kenapa mendadak memikirkan dia? Setelah janinku hilang, dia sudah lama tidak pernah ke rumah lagi. Apa jangan-jangan benar yang dikatakan warga sini tentangnya? Jika itu benar, aku tidak akan memaafkannya sekalipun ia nenek suamiku. Tidak, aku tak boleh terus berlarut seperti ini. Akan ku cari tahu apa penyebab sebenarnya janinku selalu menghilang. Astagfirullah. Pitati juga memperingatkanku waktu itu. Artinya, dia tahu kenapa janinku bisa hilang. Aku akan ke rumahnya terlebih dahulu dan menanyakannya. Ku yakin dia sudah pulang ke rumah karena Silvi sudah pulih. Mumpung Bang Rizwan telah berangkat kerja, aku segera menutup pintu rapat dan bergegas menuju ke rumah Bitati. Belum melewati rumahnya, aku dibuat heran karena melihat di ujung sana ada dokter yang keluar dari rumah nenek. Bitati dan juga Bude menangis di depan pintu. Perasaanku jadi tidak enak. Aku setengah berlari menuju rumah nenek. Bitati yang sadar kedatanganku langsung menghambur memeluk erat. Bitati yang sadar kedatanganku langsung menghambur memelukku erat. Ia menangis terseduh-seduh. Kenapa, Bi? Apa yang terjadi? Tanyaku penasaran. Nenek meninggal, Far, ucapnya lirih. Dek, jantungku berdegup cukup kencang. Mataku membulat sempurna. Aku melepaskan pelukan dari Bitati dan masuk ke dalam untuk meyakinkan diri. Benar atau tidaknya, Nek Minah telah meninggal dunia. Tubuh Nek Minah terbujur kaku di atas dipan yang terbuat dari rotan. Aku hanya bisa mematung tak percaya di depan jasadnya. Perlahan tercium aroma anyir yang sangat mengganggu penciumanku.
Kain sarung yang ia kenakan juga bernoda darah di bagian bawah pinggulnya, dan baunya itu sangat busuk. Lama aku di rumah karena larut dalam duka. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan wanita sepuh itu. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.